Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Meneruskan pelajaran yang terdahulu, yaitu sudah kita baca mengenai sunnah-sunnah wudu. Sekarang kita teruskan pada bab yang menerangkan perkara apa saja yang dapat membatalkan wudu kita. Musannif rahimahullah mengatakan faslun fi nawaqidil wudu. Fasal ini menerangkan tentang apa saja perkara yang dapat membatalkan wudu. Nawaqid, kalimatnya itu nawaqidu. Itu adalah kalimat jamak daripada kalimat naqidun, yang mana maknanya adalah mencabut sesuatu dari asalnya, dari akarnya. Artinya perkara ini dapat membatalkan wudu kita. Atau bisa juga kita katakan dengan nama lain, perkara yang menyebabkan seseorang terkena hadas atau memiliki hadas kecil. Perkara apa saja yang menyebabkan setiap orang dapat memiliki hadas kecil itu, atau sama dengan perkara yang membatalkan wudu, itu sama saja artinya. Wa yanqudul wudu'a arba'atu asya'a, dan perkara-perkara yang dapat membatalkan wudu itu ada 4 perkara. Ada empat perkara. Selain yang disebutkan di sini tidak membatalkan wudu, hanya 4 di sini. Al-awwalu, yang pertama, al-khariju min ahadis sabilaini. Al-khariju itu artinya segala benda yang keluar, min ahadis sabilaini, dari salah satu dari dua jalan. Salah satu dari dua jalan yang dimaksudnya itu adalah al-gubul wad-dubur, kemaluan depan, gubul, wad-dubur, kemaluan belakang. Nah, artinya segala sesuatu, entah itu benda cair, benda padat, entah itu yang normal biasanya keluar ataupun yang jarang normal seperti kencing, buang air besar, kentut. Kalau yang jarang seperti misal kayak darah dan sebagainya, itu semuanya membatalkan wudu, walaupun sedikit banyak membatalkan wudu. Kalau dimasukkan suatu benda kepada salah satu dari dua jalan tadi, benda dimasukkan ke situ, tidak membatalkan wudu, karena di sini apa? Al-khariju, yang keluar, sesuatu yang keluar. Kalau yang masuk tidak membatalkan. Tetapi ketika kita memasukkan misalnya benang ke dalam lubang tersebut, lalu kita tarik. Nah, ketika kita tarik, maka benang tadi menjadi keluar, maka ketika kita tarik wudunya batal. Ketika kita masukkan tidak batal. Itu penjelasannya. Al-qubul awid dubur, illal mani, terkecuali mani, sperma tidak membatalkan wudu. Lalu kalau misal kita pertanyakan, kok keluar sperma tidak membatalkan wudu? Bukannya proses keluarnya sperma itu melalui hubungan suami istri, dan ketika bersentuhan pun langsung batal. Belum keluar sperma sudah batal ketika melakukan proses itu. Lalu bagaimana keluar mani tidak membatalkan wudu?
ketika seseorang tidur dalam keadaan duduk. Nanti di situ diterangkan tidur dalam keadaan duduk dengan syarat yang tertentu tidak membatalkan wudu. Nah, ketika dia tidur lalu dia ihtilam, mimpi basah, mimpi bangun tidur basah, bukan disiram tapi ya itu bahasa yang sudah kebanyakan orang sudah tahu mimpi basah artinya ya itu. Kalau yang nggak tahu artinya tanyakan. Intinya dia tidur, bangun-bangun keluar sperma. Nah, itu keluar mani tadi, keluar mani dari kubulnya tidak membatalkan wudu. Dan banyak lagi gambaran-gambaran lain bagaimana prosesnya keluar mani tidak membatalkan wudu. Ada lagi gambaran yang lain, silahkan lihat di kitab Bayjuri, di situ dibuatkan bait syairnya. Langsung saja tadi yang pertama, segala sesuatu yang keluar dari kubul ataupun dubur, kalau yang masuk enggak batal. Nah, yang keluar tadi segala sesuatu yang keluar membatalkan wudu terkecuali mani. Atsani yang kedua, zawalul akli, hilangnya akal. Zawalul akli itu hilangnya akal. Hilang akal. Dengan sebab apa? Dengan sebab apa saja. Pokoknya ketika orang itu hilang, akalnya hilang, tidak berfungsi, maksudnya dengan sebab apa? Binaumin, dengan sebab tidur. Ketika tidur akalnya tidak berfungsi. Ketika kita ajak bicara dia tidak bisa menjawab dan tidak bisa berpikir. Ketika tidur sudah hilang akal. Binaumin au ghairihi, karena sebab hilang akal menyebabkan batalnya wudu, karena sebab tidur ataupun selainnya, karena sebab gila hilang akal, karena sebab pingsan. Jadi pingsan itu membatalkan wudu, gila membatalkan wudu, atau mabuk termasuk membatalkan wudu juga, karena mabuk itu juga menghilangkan akal. La, terkecuali, ya kan? La nauma mumakkinin maq'adatahu minal ardi, terkecuali tidur orang yang tertempel, bukan pakai perekat ya, cuman tertempel, duduk biasa. Maq'adatahu, pantatnya tertempel, minal ardi, ke tempat duduknya, entah itu tanah, entah itu sajadah, entah itu kasur. Artinya orang yang tidur dalam keadaan duduk, pantatnya tertempel di tempat duduknya, bukan berbaring tertempel, cuman itu kan lubangnya terbuka, arahnya bukan ke bawah, lubangnya arahnya ke kaki. Nah, jadi lubangnya arahnya ke bawah, lalu tertempel, lalu tertutup dan tertahan oleh tanah, sehingga tidak terbuka, tidak mudah angin keluar. Biasanya kalau orang duduk benar-benar nempel pantat di tanah, itu nggak bisa kentut, kecuali dimiringin dulu, baru bisa kentut. Habis dimiringin baru keluar anginnya. Kalau duduk nempel benar-benar, itu nggak bisa kentut biasanya. Nah, tidur orang yang seperti itu tidak membatalkan wudu, walaupun dia hilang akal, kan tidur, tapi tidak membatalkan wudu. Semua ini ada diambil hadis-hadis, dari hadis-hadis, lalu diringkas menjadi hukum fikih, dan kita mengambil ringkasannya saja. Tetapi kata ulama di sini ada disyaratkan juga tidur dalam keadaan duduk ini agar wudunya tidak batal dengan syarat salah satu tadi itu
memakinin benar-benar menempel pantatnya pada tempat duduknya. Satu. Yang kedua, orangnya tidak terlalu gemuk, karena kalau terlalu gemuk itu lubangnya di atas yang menempel di tanah, dagingnya, lubangnya ngambang di atas. Jadi kalau dia mau kentut mungkin bisa kalau orang terlalu gemuk. Nah, yang ketiga, tidak terlalu kurus. Begitu juga orang yang terlalu kurus, lubangnya juga yang ngambang di atas, yang nempel di tanah tulangnya. Itu kalau terlalu kurus. Yang ketiga, syaratnya tidak ketika dia bangun tidak berubah posisi. Tidak berubah posisi. Kalau dia bangun dalam keadaan terlentang, nah maka artinya dia sudah berubah posisi, tergeser pantatnya dari tanah tadi, maka dihukumi wudunya batal dengan tidur dalam keadaan tersebut. Atau dia tidur dalam keadaan duduk lalu bangun dalam keadaan miring ke kanan atau miring ke kiri, atau sehingga pantatnya tadi tidak menempel pada tempat duduknya, keangkat sedikit sehingga memungkinkan ada angin bisa keluar, itu membatalkan wudu. Lagi yang terakhir syaratnya adalah yang keberapa? Yang kelima apa? Tidak ada orang yang dapat dipercaya, orang yang adil, orang yang soleh dapat dipercaya. Tidak ada orang yang dapat dipercaya tadi mengkhabari kita ketika tidur dalam keadaan duduk seperti tadi, bahwa kita mengeluarkan angin, artinya kita kentut. Nah, misalnya gini, kalau kita bangun tidur dari tidur dalam keadaan duduk, lalu di samping kita ada orang yang soleh, orang yang dapat dipercaya, bilang tadi kamu tidur kentut, ya itu batal wudu kita, dan dia orang yang dapat dipercaya, batal wudu kita. Karena as-salisu, yang ketiga, iltiqa'u basyaratayir rajuli wal mar'atil kabiraini al-ajnabiyaini. Ya, perkara yang ketiga yang dapat membatalkan wudu seseorang, atau perkara yang dapat menyebabkan seseorang itu mendapatkan hadas kecil, yaitu adalah iltiqa'u basyaratai, bertemunya atau bersentuhannya dua kulit, bersentuhannya kulit. Di sini khusus hanya kulit, tidak termasuk daripada kulit adalah rambut, gigi, dan kuku. Rambut, gigi, dan kuku tidak termasuk kulit. Itu syarat yang pertama, bersentuhannya dua kulit sama-sama kulit. Jadi kulit kalau bersentuhan dengan gigi tidak batal, kulit bersentuhan dengan rambut tidak batal, kulit bersentuhan dengan kuku tidak membatalkan wudu. Itu yang pertama, bersentuhannya dua kulit. Ar-rajuli wal mar'ati. Syarat yang kedua adalah berbeda jenis, laki-laki dengan perempuan. Kalau laki-laki sama-sama laki-laki tidak membatalkan wudu, perempuan sama-sama perempuan bersalaman tidak membatalkan wudu. Syarat yang kedua adalah berbeda jenis, laki-laki bersentuhan dengan perempuan atau sebaliknya menggunakan kulit, sama-sama kulit tadi, bersentuhannya sama-sama kulit. Syarat yang ketiga, al-kabiraini,
al-kabiraini. Laki-laki dan perempuan tadi sama-sama dalam kategori sudah besar. Besar di sini bukan dimaksud ya orang yang balik, bukan, akan tetapi orang yang sudah pantas untuk kawin dari segi postur tubuh, tidak memandang umur ataupun balik, akan tetapi dari segi postur tubuh orang tersebut sudah diminati. Seperti perempuan, apakah perempuan seperti ini sudah diminati oleh laki-laki? Nah, laki-laki yang normal, yang tabiatnya baik. Nah, kalau perempuan itu sudah postur tubuh besar seperti itu, sudah diminati oleh laki-laki, maka itu namanya perempuan itu tergolong besar. Begitu pula laki-laki yang besar, ketika laki-laki itu sudah diminati oleh perempuan. Tidak harus sudah balik, tidak harus berumur 18 tahun. Bisa saja orang yang berumur 9 tahun atau 10 tahun, tubuhnya sudah besar dan sudah diminati oleh lawan jenisnya, itu tergolong besar. Ini definisi yang secara penjelasan, bukan secara rinci. Yang ke berapa tadi? Pertama kulit, berbeda jenis, sama-sama besar. Yang ketiga adalah al-ajnabiyaini. Al-ajnabiyaini. Mereka berdua tidak ada bukan mahram. Mereka berdua tidak ada hubungan mahram antara mereka berdua. Mahram itu adalah orang yang haram menikah dengannya. Orang yang haram menikah dengannya itulah mahram. Mahram laki-laki dari segi nasab itu ada 7 perempuan dari segi nasabnya sendiri, yaitu di dalam Al-Quran, hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhwatukum wa ammatukum wa banatukum wa khalatukum wa banatul akhi wa banatul ukhti. Nah, itu 7 golongan. Dan diharamkan kalian menikahi ibu kalian, nenek kalian, datuk kalian, dan terus ke atas dari perempuan, orang tua perempuan kita. Yang kedua, banatukum, anak perempuan kalian, cucu perempuan kalian, dan terus ke bawah. Banatukum wa akhwatukum, dan saudari-saudari kalian. Ummahatukum wa banatukum wa akhwatukum wa ammatukum, dan bibi kalian. Bibi saudarinya bapak, saudarinya ayah, ammah itu namanya. Atau saudarinya kakek, itu dari segi hukum ammah juga saudarinya kakek. Kita biasanya bilang nenek juga, tapi itu hukum dari segi hukum ammah, bibi. Wa khalatukum, dan bibi dari pihak ibu, saudarinya ibu kita. Saudarinya ibu kita itu mahram kita. Wa banatul akhi, putri saudara laki-laki kalian, keponakan. Wa banatul ukhti, sama putri dari saudari perempuan kalian, itu keponakan kalian. Dan di sini tidak termasuk daripada mahram adalah sepupu. Dilarang bersalaman, dilarang bersama dengan sepupu, terkecuali misalnya kalau ada keperluan. Dan itu pun harus disertai dengan mahram. Itu dari pihak nasab. Dari pihak sesusuan
sama 7 golongan yang disebutkan tadi juga. Dari pihak karena sebab pernikahan itu namanya musaharah. Pernikahan itu menimbulkan mahram yang baru, yaitu ummu zaujah, ibu istri kita. Itu adalah mahram selama-lamanya, ibu istri kita, ummu zaujah. Yang kedua, zaujatul ab, suami ayah, istri ayah kita. Istri ayah kita yang bukan ibu kita, atau yang biasa kita bilang ibu tiri, itu juga mahram kita. Walaupun sudah bercerai dengan ayah kita, tetap kita tidak boleh menikah dengannya, dan dia menjadi mahram kita juga selama-lamanya. Wa zaujatul ibn, zaujatul ibn adalah istri anak kita. Yang keempat, bintu zaujah, putri istri kita yang dihasilkan dari suami yang terdahulu. Putri istri kita itu menjadi mahram kita apabila kita telah dukhul dengan istri kita tadi yang sudah memiliki anak. Itu dari pihak musaharah. Lalu yang terakhir di sini mungkin di sini tidak disebutkan, tapi itu adalah syarat juga, yaitu min ghairi hail, tanpa adanya penghalang. Kalau bertemu bersentuhan tapi ada penghalang, kain, maka tidak membatalkan. Biasanya itu disebutkan di syarat yang ketiga ini, di pembatalan yang ketiga ini biasanya min ghairi hail itu ditambah sebagai syarat di pembahasan ini. Ar-rabi'u, yang keempat, perkara yang keempat yang membatalkan wudu, yaitu adalah masu gubulil adami aw halqati duburihi bi batnil kaffi aw butunil asabi', yaitu menyentuh kemaluan depan manusia. Artinya kalau kemaluan hewan kita sentuh tidak batal wudu kita. Gubulil adami, kemaluan depan manusia. Kalau laki-laki itu daerahnya adalah hanya daerah batangnya saja. Bijinya tidak batal disentuh. Kita sendiri menyentuh biji kita tidak batal wudu kita. Kalau kita menyentuh batangnya itu batal. Kalau rambut-rambutnya yang di atas batang itu tidak membatalkan. Kalau perempuannya itu adalah luarnya tidak membatalkan, tapi daerah yang bersentuhan satu sama lain antara dua bibir kemaluan perempuan itu yang bersentuhan, yang berdempetan, bersentuhan itu yang tertutup. Nah, itu bagian samping-sampingnya itu yang bersentuhan itu batal kalau disentuh. Kalau luarnya tidak. Au halqati duburihi, atau lingkaran pantat, lubangnya itu yang ada keriputnya itu yang batal. Kalau pantatnya, dagingnya itu tidak batal. Disentuh dengan apa? Dengan anggota badannya khusus juga. Bibatnil kaf, dengan telapak tangan yang di bagian tengah itu, bagian yang tidak ada jarinya itu kaf, batnul kaf namanya, atau batnur rahah. Wabutunil asabi, dan dengan jari-jari telunjuk, dengan telapak jari, bukan jari telunjuk, dengan telapak jari dan dengan telapak, intinya dengan telapak tangan kita, itu intinya. Nah, jadi kapan kita batal wudu kita? Ketika menyentuh kemaluan
kubul adami atau halqati duburihi, ketika kita menyentuh dengan telapak tangan. Kalau dengan bagian luarnya, bagian zahir tangan kita tidak batal. Kalau kita menyentuh dengan kaki kita, telapak kaki kita tidak batal. Paham? Jelas di situ. Nah, jadi di sini laki-laki ketika menyentuh laki-laki bisa batal wudunya. Kapan? Misalnya seperti seorang ayah yang membantu anaknya yang masih kecil istinja, cebok. Nah, kan orang tuanya memegang kemaluan anaknya, di situ batal wudu orang tuanya. Walaupun sama-sama laki-laki, kenapa? Memang di bagian yang ketiga tidak batal, tapi bagian yang keempat menyentuh kemaluan manusia menggunakan telapak tangan. Begitu juga perempuan. Dengan perempuan ketika bersentuhan bisa batal. Kapan? Ketika seorang ibu membantu anaknya yang masih kecil, yang perempuan, istinja. Nah, mungkin sampai di situ pelajaran kita kali ini. Kurang lebihnya minta maaf, minta ridha, minta halal kalau ada kesalahan. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.